Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada saat ini kita masih menikmati kenikmatan di bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, gimana teman-teman semuanya yang di rumah di hari yang ke-12 Ramadan ini? Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Omong-omong, sekarang udah bulan Ramadan ya. Bagi udah di tengah-tengah bulan Ramadan. Jadi Ramadan tuh sering nggak disebut dengan Syahrul Mubarak. Nah, Syahrul Mubarak itu apa sih? Syahrul Mubarak itu Syahrul yang berarti bulan. Mubarak itu berkah atau keberkahan. Jadi Syahrul Mubarak adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu apa sih? Berkah itu rahmat Allah, kasih sayang Allah yang diberikan untuk kita semua. Berkah itu bisa berupa kenikmatan, kemaslahatan, kemantapan, dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, berjumpanya kita di bulan Ramadan ini merupakan suatu hal yang sangat istimewa untuk umat Islam di dunia ini. Kenapa sih kok istimewa? Jadi, karena istimewa di bulan Ramadan ini merupakan suatu hal Kenapa sih kok istimewa? Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan rahmat Allah dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan ibadah puasa diberikan untuk banyak sekali keutamaan ibadah puasa untuk kebermanfaatan kita selama di dunia maupun di akhirat. Jadi di sini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema bagaimana sih cara kita untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Baik. Tips yang pertama yaitu puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui, menilai kualitas ibadah kita, pahala kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Allah itu udah janjiin ke kita, kalau misalkan di bulan Ramadan ini segala ibadah, segala amal perbuatan kita akan diberikan pahala yang sangat melimpah. Tapi itu ada syaratnya. Diberikan pahala itu untuk orang yang benar-benar sungguh-sungguh dalam Jadi Allah itu telah menjanjikan kepada manusia Allah itu telah menjanjikan kepada Allah itu telah menjadikan kepada kita semua bahwa di bulan Ramadan ini Allah akan memberikan pahala yang sangat besar untuk orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasanya. Puasa dengan sungguh-sungguh. Tentu kita tidak hanya ingin mendapatkan rasa haus dan lapar saja, bukan? Oleh karena itu, mulai saat ini, mulai menit ini, detik ini, kita perhatikan ibadah kita yang baik itu bagaimana. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga harus bisa meninggalkan perbuatan buruk yang bisa merusak ibadah kita. Ibadah salat, tentu saja orang yang melakukan perbuatan itu akan mendapatkan amal perbuatan yang sangat besar dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah lainnya seperti umroh, sedekah, itu juga bisa kita lakukan. Sedekah bukan dengan sedekah harta saja ya, tapi sedekah juga bisa dengan senyuman yang ikhlas. Tips yang kedua itu memperbanyak ibadah. Tidak hanya ibadah wajib saja yang kita harus kerjakan, tapi juga sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah Rasul ajarkan kepada kita. Contohnya nih, sekarang kan bulan Ramadan kita tuh bisa melaksanakan sholat tarawih, ibadah sholat.
Tentu saja orang yang melakukan perbuatan itu dengan sungguh-sungguh, Allah itu akan memberikan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat berlimpah, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah lainnya seperti umroh dan sedekah itu bisa kita lakukan juga. Yang ketiga yaitu memperbanyak berdoa. Kenapa sih di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak berdoa? Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat muslim di dunia ini. Ibadah-ibadah dan segala macam perbuatan mulia yang kita lakukan saat ini akan diganjarkan dengan pahala yang sangat berlimpah, sangat berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa masih ada yang mau menyiapkan waktu yang istimewa ini? Kita belum tentu masih bisa merasakan Ramadan di tahun depan. Belum tentu juga kita belum tentu masih bisa merasakan bulan Ramadan di tahun depan. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Berdoa. Doa itu merupakan salah satu aktivitas yang tidak memerlukan aktivitas fisik. Kenapa sih kita disuruh berdoa? Allah itu menyuruh kita berdoa Allah itu menyuruh kita untuk berdoa di setiap waktu. Apalagi nih, sekarang kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh segala macam halangan tuh tidak ada. Bahkan setan-setan pun dikurung oleh Allah di dalam neraka. Bulan Ramadan ini merupakan salah satu waktu mustajabnya doa. Maka perbanyaklah kalian untuk berdoa, berzikir, dan beristighfar. Yang keempat adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Setiap aktivitas yang kita lakukan sekarang ini saat ini, Allah itu akan memberikan ganjaran untuk kita, pahala yang sangat berlimpah. Bahkan diri saja merupakan ibadah. Ibadah berarti kan ibadah mendapatkan pahala nih. Nah, bukan berarti kita nih setiap di bulan Ramadan ini kita harus tidur terus. Bukan berarti dari pagi sampai sore sampai menjelang buka ini kita harus tidur terus. Enggak. Soalnya kan tidur itu kan ada waktunya kan. Alangkah lebih baiknya jika momen-momen bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Lebih-lebih lagi jika kita sampaikannya kepada orang lain. Itu merupakan suatu amalan jariah. Sudah diberikan amalan jariah, kemudian amalan itu pun sama Allah dilipat gandakan. Alangkah lebih baiknya jika momen-momen di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Lebih-lebih lagi jika kita sampaikannya kepada orang lain. Pendakwah, kondisi tubuh baik hati, pikiran itu biasanya di bulan Ramadan itu akan lebih jernih ataupun sehat. Sehingga seseorang akan lebih mudah untuk menerima ilmu. Ba'da subuh, qabla subuh, ba'da zuhur, ataupun saat waktu menjelangnya berbuka, itu merupakan salah satu waktu yang tepat untuk kita menuntut ilmu ataupun berdakwah kepada orang lain. Tips yang kelima yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa sih kita harus mencari malam Lailatul Qadar itu? Karena malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang penuh dengan keistimewaan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Allah itu baik banget. Allah itu udah memberikan kita pahala yang berlimpah, pahala yang berlipat ganda. Bahkan syaitan-syaitan di bulan Ramadan ini dikurung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekarang Allah pun menambahkannya lagi suatu kemuliaan di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu sangat istimewa banget. Kenapa sih kok istimewa? Karena pahala yang diberikan oleh Allah itu, yaitu pahala yang sebanding dengan pahala perbuatan yang kita lakukan selama 1000 bulan. Waktu malam Lailatul Qadar yaitu 10 hari di akhir bulan Ramadan. Jadi nanti di 10 hari akhir Ramadan itu kita tuh lebih lagi untuk memperdalam ibadah kita, untuk menguatkan ibadah kita. Jangan sampai kendor pokoknya ibadahnya. Tilawahnya lebih dikencengin, salatnya lebih tepat waktu, ataupun sunnah-sunnah Rasulullah pun tetap kita jalankan. Baiklah, itulah amalan-amalan saleh yang diajarkan oleh Rasulullah. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam berusaha untuk mendapatkan kebaikan kita selama di bulan Ramadan ini. Mulailah untuk saat ini kita fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan.
Baiklah, itulah tausiah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.